Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Sylvia Ningrum dengan NIM 2051097 kelas PSIB. Saya di sini akan memberikan tips-tips. Yang pertama adalah pentingnya adaptasi teknologi di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini teknologi berkembang sangat pesat. Apalagi semua orang harus mengerjakan semua dari rumah, mulai dari kerja sampai belajar. Kita harus mulai membiasakan diri kita dengan teknologi yang ada pada saat ini. Apalagi dalam hal belajar. Pada masa pandemi ini, kita bisa belajar dari mana saja, mulai dari internet, sosial media, dan televisi. Jika kita tidak mengikuti atau tidak membiasakan diri dengan teknologi atau biasa disebut dengan gaptek, mungkin saja kita akan tertinggal dan sulit untuk mengejarnya. Walaupun di masa teknologi yang sangat-sangat pesat perkembangannya, memiliki dampak baik dan dampak buruk bagi semua orang. Akan tetapi kita harus tetap mengikutinya, atau jika tidak, kita akan tertinggal dan sulit untuk mengejarnya. Yang kedua ialah tips mengatasi kejenuhan belajar di masa pandemi. Di masa pandemi ini, kita belajar secara daring atau dari rumah, dan itu dapat membuat anak menjadi bosan dan tidak tertarik lagi untuk belajar. Cara mengatasi kejenuhan anak dalam belajar, kita bisa mulai dengan edukasi dengan belajar di luar rumah atau di sekitar rumah. Belajar dengan memberikan suasana yang baru agar anak tidak jenuh. Dan kita dapat memberikan edukasi-edukasi dengan cara yang berbeda supaya anak tidak bosan dan memberikan inovasi-inovasi yang terbaru. Tips yang ketiga, tips manajemen waktu di masa pandemi. Di masa pandemi ini, anak akan belajar dari rumah dan mestinya anak akan tergoda dengan bermain gadget, dan membantu orang tua. Nah, kita harus memanage waktu, mengatur waktu, dan kita harus memberi atau membuat schedule seperti waktu kita belajar, waktu kita bermain, waktu kita untuk bermain gadget, waktu kita membantu orang tua. Semua itu harus tersusun dengan rapi agar tidak bertuburkan atau tidak mengalami bentrok waktu. Yang keempat adalah tips layanan BK lainnya. Yang pertama adalah layanan perorangan. Konselor memberikan ruang dan suasana yang memungkinkan klien untuk membuka diri setransparan mungkin. Yang kedua adalah BK kelompok, yaitu layanan konseling dalam rangka membantu sejumlah siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber yang berguna untuk menunjang kehidupannya. Yang ketiga ialah layanan konsultasi adalah layanan penyedia bantuan teknik konselor terhadap konseli yang memungkinkan konseli memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam mengatasi masalah. Yang keempat ialah layanan mediasi. Layanan mediasi adalah layanan yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang tidak menemukan kecocokan, atau lebih tepatnya yang tidak mengalami selisih paham atau kesalahpahaman. Yang terakhir adalah layanan BK advokasi, yaitu layanan yang membantu hak keberadaan, kehidupan, dan perkembangan individual yang bersangkutan kembali diperoleh setelah hak-hak tersebut selama ini dirampas, dihalangi, atau dibatasi. Sekian tips-tips dari saya. Mohon maaf jika ada suara-suara karena